Kalau kita ngomongin Huawei, wearables-nya itu memang nggak pernah berhenti inovasi. Selalu beraksi. Kemarin, Huawei Watch GT5 bisa digunakan untuk main golf, mapping sama lapangannya. Sekarang, keluar lagi Huawei Watch D2 yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah. Plus sama tensinya lengkap sama airbag-nya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya ke puskesmas, ke apotek, ke klinik, hanya untuk ukur tekanan darah. Tapi, pertanyaannya, emang penting ya buat mengukur tekanan darah? Apa Huawei Watch D2 ini cuma gimmick aja? Di video kali ini akan kita bahas. Kalau dibilang gimmick, enggak sih ya. Tekanan darah itu termasuk unsur penting di dalam kesehatan kita. Kata website Prodia aja, hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sama kayak silent killer. Karena dia bener-bener nggak ada gejalanya. Tiba-tiba waalaikumsalam gitu aja. Kalau nggak dicek dengan baik dan secara berkala bisa menyebabkan penyakit komplikasi yang lumayan serius. Data Menteri Kesehatan kita atau Kemenkes kita, kata Pak Budi ya, 1 dari 3 orang Indonesia itu punya gejala hipertensi. 1 dari 3 korban itu meninggal dunia. Dan 1/3 itu lumayan loh, sekitar 33% populasi Indonesia berarti punya tekanan darah tinggi. Waduh, kok pembahasan kali ini agak serem ya. Saya aja ngebawainnya juga lumayan merinding. Saya bukan dokter, tapi saya kutip dari websitenya Rumah Sakit Hermina, ada 10 langkah untuk mencegah gejala hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kira-kira dari 10 ini mana yang nggak kalian lakuin? Kalau saya sih nomor 4 ya. Ya sekarang sih pas syuting berhenti, tapi nanti pas bikin skrip biasanya ya sebar lagi. Biasanya buat ngecek hipertensi atau tekanan darah ini kita harus ke apotek, ke klinik ataupun ke rumah sakit. Dan jujur saya itu paling males kalau harus ke 3 tempat ini. Karena ya antrinya lama dan kalau di rumah sakit saya datang itu cuman nganter ya kawan saya yang sakit, tiba-tiba saya pulang ikutan sakit. Karena di sana itu banyak banget virus. Nah, Huawei datang dengan Huawei Watch D2 dengan smartwatch pertama di Indonesia yang bisa mengukur tekanan darah. Smartwatch pertama yang ngasih fitur 24 jam ABPM. ABPM ini beda sama AKBP ya. Kalau AKBP itu yang biasanya di M, lalu di beda. Pertanyaannya, ABPM itu apa dan sepenting apa? Jadi ABPM ini adalah kepanjangan dari Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi ini adalah metode untuk mengukur tekanan darah pada interval yang udah ditetapkan selama 24 jam terus-menerus. Dan ABPM ini bukan nama fitur yang ada di Huawei Watch D2, bukan. Jadi ini adalah nama metode yang udah diakui oleh Pedoman Manajemen Hipertensi. Contohnya kayak pedomannya dari ACC/AH 2017, ESC/ESH 2018, dan ISH 2020. Jadi udah ada lembaga yang mengakui metode ABPM ini. Nah, sekarang ABPM ini manfaatnya apa sih? Wah, kalau untuk ngejawab itu banyak sih. Saya bukan dokter, tapi saya kutip dari RS Pondok Indah. ABPM ini punya 5 manfaat. Jadi dia bisa deteksi white coat hipertensi, identifikasi emas hipertensi, pengelolaan hipertensi yang lebih tepat, evaluasi efektivitas, dan penilaian resiko kardiovaskular. Kalau kalian bingung dengan istilah-istilah tadi, gampangnya, sederhananya kayak gini. Jadi misalkan kita ke klinik untuk tes tekanan darah. Tiba-tiba pas pulang tekanan darah kita normal lagi. Atau bisa juga sebaliknya, pas di rumah tekanan darah kita tinggi, kita periksa ke klinik ternyata tekanan darahnya normal. Makanya disarankan untuk ABPM tadi atau tes secara berkala. Tapi ya nggak mungkin kan kita ke klinik terus, ke apotek terus, ke rumah sakit tiap hari, nggak mungkin. Nah biasanya diakalinya itu pakai alat kayak semacam digital tensi, tapi itu pun repot dan berat. Ya paling mudah pakai smartwatch karena nempel terus dan monitoringnya bisa dicek secara terus-menerus juga. Cara pakai ABPM di Huawei Watch D2 juga gampang banget. Pertama, kita tinggal pilih aja airbag strap yang pas buat ukuran tangan kita. Di sini disediain 2 ukuran, ada M dan L. Kalau saya sih ukuran M aja udah cukup. Terus kalian pasang smartwatch-nya di tangan kalian, kasih jarak 2 jari antara tangan dan jamnya, dan rapetin aja tapi jangan terlalu rapet, jangan terlalu longgar juga. Kalau udah, tinggal pilih aja menu ABPM di smartwatch-nya. Yang perlu dicatat, posisi tangan ini penting ya. Jadi jangan ditempelkan tangannya itu di dada, harus sejajar dengan posisi jantung dan menopang
gampang siku. Postur kita juga harus tegap tapi relax, dan selama proses measurement jangan terlalu tegang dan jangan terlalu santai. Biasa aja. Harus diem, gak boleh ngomong juga. Nah, ini ngomong gak boleh nih. Karena ketika kita ngomong, darahnya itu jadi fluktuatif. Kalau udah selesai, kalian bisa lihat hasilnya langsung di smartwatch-nya. Nah, untuk setup si ABPM-nya biar bisa dimonitoring secara berkala juga gampang banget. Tinggal buka aja ABPM di jamnya, terus kita setup plan buat 24 jam measurement. Nah, di situ kita tinggal setup mulai pengukurannya jam berapa, terus kita set juga monitoring daytime dan nighttime-nya tiap berapa menit. Kalau ini saya set daytime dan nighttime pengukuran tiap 1 jam, dan nanti tiap 1 jam dia bakal ngasih reminder kalau udah waktunya pengukuran. Kalau untuk pengukuran pas daytime ini bisa kita set auto start atau manual start, tapi kalau pas nighttime meskipun kita lagi tidur, jamnya masih bakal ngelakuin pengukuran otomatis tiap berapa menit yang kita setting di awal tadi. Reportnya ini bisa kita lihat di jamnya atau bisa juga lewat langsung aplikasi Huawei Health, dan datanya ini lengkap. Mulai dari berapa kali jamnya ngelakuin pengukuran ada, grafik ABPM trennya juga ada, data-data hasil pengetesan kayak maksimum, minimum, dan juga average blood pressure-nya juga ada. Dan ada juga status tekanan darah kita gimana, entah normal atau tinggi. Dan dari data-data yang udah kita monitoring tadi bisa kita gunakan sebagai indikator untuk kita konsultasi ke ahlinya, biar kita bisa dapat penanganan yang lebih cepat dan juga lebih tepat. Tapi disclaimer ya, Huawei Watch D2 ini kalau di Indonesia bukan menjadi alat indikator resmi untuk mengukur kesehatan. Jadi buat referensi aja. Jangan digunakan sebagai dasar diagnosis atau pengobatan medis, harus tetap konsultasi dari ahlinya. Tapi paling nggak ketika kita udah tahu angkanya, tinggal dikasihkan aja ke ahlinya untuk tahu tahap yang lebih lanjut. Huawei Watch D2 ini juga punya fitur yang menurut saya praktis banget, namanya adalah Huawei Health Glance. Jadi kita bisa ngecek 9 indikator sekaligus hanya dengan 1 klik aja. Indikator basic kayak heart rate, blood rate, SpO2 ada, terus hasil tes ECG ada, pulse wave arrhythmia ada, hasil monitoring artificial stiffness juga ada, sleep breathing awareness juga ada. Tinggal sekali klik aja dan 9 indikator tadi bisa langsung kita baca. Fitur menarik lain ada yang namanya Huawei Health Community. Jadi kita bisa mantau data kesehatan anggota keluarga kita lewat aplikasi Huawei Health. Kita tinggal add aja anggota keluarga lain pakai Huawei Health dan kita bisa pantau lewat aplikasi yang ada di Huawei Health. Jadi kita bisa saling mengingatkan di anggota keluarga atau anggota teman. Jadi kalau misalkan, wih, ternyata ibu saya ini tekanan darahnya tinggi, nah saya tinggal konsultasi aja ke ahlinya. Fitur ini cocok banget sih buat yang perantauan yang nggak serumah sama orang tua, nenek, kakek, atau anggota keluarga lainnya. Mungkin lagi di luar kota karena kita nggak bisa ngontrol kesehatannya. Tinggal kita cek di aplikasi Huawei Health-nya aja untuk kita konsultasi ke tahap yang lebih lanjut sama ahlinya. Untuk desain saya taruh di akhir karena untuk desain Huawei Watch D2 ini jauh lebih tipis dan ringan dibanding versi sebelumnya. Tapi emang nggak bisa sih kalau dibandingin sama Huawei Watch GT5 yang bisa buat flexing. Desainnya ini biasa, kotak dengan bezel yang agak tebal dan ada rotating crown-nya. Dimensinya standar, nggak gede-gede banget, pas lah buat berbagai jenis lengan, entah lengan yang kecil atau gede. Lengan saya lumayan gede dan masih pas aja. Dimensinya memang sedikit tebal dan bulky karena fungsinya buat mompa airbag strap pas dipakai buat tes ABPM tadi. Tapi meskipun agak bulky, bobotnya masih cukup ringan, di tangan nggak berasa berat-berat banget. Ini udah sekitar 1 minggu saya pakai. Ya kalau pas tidur aja kerasa keganggu, tapi kalau misalkan pas aktivitas masih nyaman-nyaman aja. Ukuran layarnya ini 1,82 inch, tampilannya tajam, smooth, dan nggak pixelated ya. Brightness-nya diklaim di 1500 nits, dan memang ketika saya coba di luar, terik matahari ketika saya gunakan untuk outdoor olahraga, masih bisa dilihat dengan nyaman. Untuk strap plus airbag-nya ini emang agak sedikit lebar, tapi masih skin friendly lah. Dia berasa soft dan nggak bikin gerah. Di paket penjualannya kita dikasih 2 ukuran strap, ada M dan L, dan kita bisa sesuaiin sama ukuran tangan kita. Ganti-ganti strapnya juga gampang, cuma tinggal pencet tombol yang ada di bagian bawahnya sini. Varian warna dia ada 2, black sama gold. Kalian bisa sesuaiin aja sama selera kalian. Dan untuk build quality, dia udah kerasa solid banget sih. IP rating ada IP68, jadi bisa diajak renang juga ke kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Debu juga nggak bisa masuk. Selain fitur-fitur tadi, fitur-fitur basicnya Huawei Watch juga ada. Kayak dia punya fitur workout yang lengkap, ada 80 lebih mode workout, ada fitness course-nya juga kayak di smartwatch flagship Huawei yang lain. Terus dia juga udah built-in sama GPS, jadi kalau misalkan kita lagi running ataupun cycling di outdoor, nggak mau bawa HP karena berat, ya pakai jamnya aja karena GPS-nya udah
built-in. Baterainya juga udah cukup awet. Kalau untuk pemakaian normal plus dipakai workout sehari-hari, diklaim Huawei bisa bertahan 5 hari. Dan kalau untuk pemakaian normal, dia bisa bertahan sampai 6 hari. Tapi ketika saya pakai dengan always on display-nya nyala, itu sekitar ya 3 harian lah. Fitur lain, NFC dia ada. Bisa Bluetooth calling juga, ada remote shutternya juga buat kamera shutter, dan Watch D2 ini juga kompatibel sama semua OS. Entah itu Huawei OS, Android, ataupun iOS. Dan fitur-fitur di aplikasi Huawei Health-nya ketika kita pakai device lain juga ada. Nggak ada yang dikurangin. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Huawei Watch D2, smartwatch pertama di Indonesia yang bisa ngukur tekanan darah, smartwatch pertama di Indonesia juga yang punya fitur ABPM, yang ternyata juga udah cukup akurat kalau di-compare sama alat tensi. Untuk harganya dia ada di kisaran 5 jutaan, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan Huawei Watch D2 ini penjualan perdananya bakal ada di tanggal 1 November 2024. Terus ada bonus Huawei FreeBuds 5i, total garansi 2 tahun termasuk 1 tahun extended warranty service yang berlaku di 7 negara Asia dan 2 tahun accidental warranty setiap pembelian. Dan Huawei Watch D2 ini bisa kalian beli di offline dan juga online store-nya Huawei. Kelebihannya jelas banget buat yang concern sama kesehatan, khususnya buat mantau tekanan darah ya, biar nggak kelewatan kalau ada indikasi hipertensi dan bisa dapat penanganan yang lebih cepat dan juga tepat dibanding harus pakai alat tensi yang ribet. Menurut saya sih memang Huawei Watch D2 ini bisa jadi jawaban lah buat pasien-pasien yang sekarang punya gejala hipertensi. Atau buat Gen Z juga bisa sih, karena Gen Z itu lebih banyak punya tekanan darah tinggi ketimbang gen milenial kayak saya ya. Karena Gen Z itu kan dikit-dikit mental health gitu. Atau bisa juga Gen Z yang budiman ya beliin anggota keluarganya biar ya bisa memantau kesehatan anggota keluarganya dari jauh. Tapi Gen Z itu punya keluarga kan ya, punya kok. Rata-rata yang broken home cuman oknum aja lah. Yang saya suka sih fiturnya ini lengkap, monitoringnya pun juga akurat, desainnya masih stylish lah, nyaman dipakai. Kalau dibilang harganya mahal 5 juta ya untuk smartwatch yang bukan seri GT lumayan memang, tapi kalau kita udah ngomongin kesehatan itu nggak ada yang mahal. Karena kalau orang sekaya-kayanya orang pasti nggak mau yang namanya sakit, harus dicegah. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.